Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan mata pelajaran penguatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan perkembangbiakannya, yaitu menulis laporan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang masuk materi ya. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri yang berbeda. Hewan dan tumbuhan tumbuh dan berkembang biak. Cara setiap makhluk hidup berkembang biak pun berbeda antara satu dengan lainnya. Semua perbedaan itu dapat ditulis ke dalam laporan. Nah, apa itu laporan? Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Jadi, laporan itu adalah hasilnya yang sudah ditulis dari hasil pengamatanmu. Kemudian ditulis, nah itu dinamakan laporan. Nah, laporan sendiri itu bisa dikatakan baik apabila menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, jadi kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, kata baku itu ada kata yang sesuai dengan pedomannya. Ya, seperti itu. Jadi, laporan itu ada tulisannya yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Itu harus dibuat yang baik sesuai dengan kata baku dan kalimat efektifnya. Kemudian, nah, laporan sendiri itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, laporan yang baik itu dapat dibuat jika kamu mengamati dengan baik. Jadi, kalau kalian mengamati, itu kalian harus melakukan dengan baik pengamatannya. Nah, misalnya kamu ingin membuat laporan tentang makhluk hidup, itu bisa hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan rumah. Jadi, kalau kalian mengamati, kalian harus mengamati dengan baik. Jadi, kalau mengamati, ya mengamati, jangan asal-asalan. Karena kalau kalian membuat laporan yang tidak baik, maka nanti hasilnya juga tidak akan baik. Sebelum membuat laporan, kita harus mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Jadi, kalau kalian ingin mengamati hewan atau tumbuhan, kalian itu harus membuat atau harus memperhatikan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari hewan dan tumbuhan yang kalian amati. Kemudian makanannya apa, tempat hidupnya bagaimana, keadaannya, hingga cara hewan dan tumbuhan tersebut itu berkembang biak. Nah, di sini ada contoh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Paramita Dewi. Nah, Paramita Dewi itu sedang melakukan pengamatan di Sekolah Dasar Nusa Bangsa. Ya, Paramita Dewi ini itu mengamati bunga mawar, kucing, dan pohon jambu. Nah, mawar itu jenis dari tumbuhan. Kucing itu dari jenis makhluk hidup hewan. Pohon jambu juga dari makhluk hidup jenis tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari bunga mawar sendiri itu batangnya memiliki duri. Kemudian tempat hidupnya tadi berada di kebun sekolah. Nah, makanannya itu ada air dan pupuk. Nah, keadaannya tumbuh subur. Cara perkembangbiakannya yaitu batang yang disiram. Kemudian ada lagi tadi hewan kucing, itu berambutnya coklat, bulunya itu coklat, warna coklat, berada di belakang halaman sekolah. Makanannya itu ada ikan dan susu. Tumbuh sehat, cara berkembang adalah melahirkan. Jambu itu tumbuh termasuk jenis dari tumbuhan. Nah, tumbuhan sendiri itu ada daunnya berwarna hijau dan memiliki buah jambu. Kemudian tempat hidupnya ada di halaman depan sekolah. Makanannya itu ada air dan pupuk. Keadaannya itu berbuah banyak. Nah, cara perkembangbiakannya ada biji yang ditanam. Kemudian, nah seperti itu ada contoh dari laporan pengamatannya seperti ini. Jadi, laporannya dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Paramita Dewi di Sekolah Nusa Bangsa. Nah,
Setelah kalian melengkapi tabel tadi, itu kalian dapat membuat paragraf singkat yang berisi kesimpulan dari hasil pengamatan. Nah, hasilnya itu bagaimana? Misalnya tadi ada bunga mawar. Nah, itu bunga mawarnya itu termasuk jenis dari tumbuhan yang memiliki duri pada batangnya seperti itu. Nah, saat membuat kesimpulan, perhatikan tanda baca dan kejelasan kalimat yang tepat. Karena seperti itu ya. Ya, sekian pembacaan kita hari ini tentang bahasa Indonesia, yaitu menulis laporan. Tadi kita sudah belajar cara membuat laporannya bagaimana, ciri-ciri pembuat laporan yang baik itu seperti apa ya. Sekian pembacaan hari ini. Bila Bu Kiki ada salah, bagaimana sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat anak-anak.